Lalu saya digelarkan Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Kebetulan saya juga kuliah di salah satu kampus di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil satu jurusan tarbiyah bahasa Arab, dan kami dididik sejak kecil, saudara. Untuk keislaman kita sangat radikal, dan orang tua saya sangat radikal karena orang tua saya, papa saya orang Makassar, dan ibu saya orang Gorontalo. Berdua sudah mereka naik haji. Jadi saya punya istri satu dan dua anak, saudara. Semua putra, dua-duanya putra, saya punya anak, saudara. Setelah saya sudah berpisah dengan istri saya karena saya menerima Tuhan Yesus, ya dia ambil semua anak saya. Akhlaknya itu saya lihat sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Apa itu ajaran Tuhan Yesus? Ajaran Tuhan Yesus itu banyak sekali. Namun saya ambil intinya satu, adalah kasih. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja di dalam pemeliharaan Allah kita, Allah Tritunggal. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang meluangkan waktu untuk menyaksikan bahkan mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Kali ini kita akan menyaksikan dua pesaksi Ustadz yang murtad meninggalkan Islam dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bukan orang-orang awam, mereka adalah orang-orang terdidik, dan mereka mengambil keputusan yang radikal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk selengkapnya langsung saja mari kita saksikan kesaksian dua murtadin berikut ini. Dan seperti sekarang ini serba sulit, harus ditimbang, harus yang kita bawa harus terbatas, tidak boleh lagi bawa macam-macam. Tapi dulu kita bebas naik haji dulu kita juga masih murah dulu, paling tinggi 10 juta dulu kita sudah bisa umroh, saudara. Jadi nama saya dari Islam itu, saudara, dilahirkan dari kecil adalah Abdul Tahir. Setelah saya naik haji, lalu saya digelarkan Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Kebetulan saya juga kuliah di salah satu kampus di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil satu jurusan tarbiyah bahasa Arab, dan kami dididik sejak kecil, saudara. Untuk keislaman kita sangat radikal, dan orang tua saya sangat radikal karena orang tua saya, papa saya orang Makassar, dan ibu saya orang Gorontalo. Berdua sudah mereka naik haji. Jadi saya punya istri satu dan dua anak, saudara. Semua putra, dua-duanya putra, saya punya anak, saudara. Setelah saya sudah berpisah dengan istri saya karena saya menerima Tuhan Yesus, ya dia ambil semua anak saya, saudara. Tapi tidak ada masalah. Dan saya bersaudara, 14 bersaudara, 2 ibu, saudara. Karena orang Islam itu ya kawin, ya punya istri banyak, papa saya, saudara. Karena dia angkatan darat, ya tentara, saudara, di Makassar, di unit 700 di Makassar, sudah pensiun, letkol, Haji Ismail namanya. Kalau mama saya, dia hakim di Pengadilan Negeri Makassar, lalu pindah sebagai hakim di Gorontalo, Limboto, saudara. Arina Umar, sarjana hukum. Ibu saya, Pam Katili, saudara. Setelah, saudara, saya di Jakarta sudah lama, saya berkeluarga beserta istri, saya mendapat suatu anak 2 orang, saudara. Setelah pada saat itu, saudara, singkat saja, pada waktu itu saya pulang dari naik haji, sebenarnya saya sudah melihat sosok kayak salib gitu. Tetapi saya pas sujud, saya bangkit kembali, saya melihat ke Ka'bah, di atas Ka'bah itu ada salib menyala. Tetapi saya tidak terlalu tertarik dengan nggak yakin dan percaya bahwa itu adalah salib itu menandakan orang Kristen punya. Tidak, saya tidak pernah membayangkan itu, saudara. Setelah saya pulang, begitu lama saya kerja, saya dosen juga, dosen guru ngaji gitu. Saya mengajar di salah satu institut di Al-Quraba di Rawamangun, saudara. Saya mengambil jurusan tarbiyah, dan kita sebagai ustadz, kita harus bisa menghafal Al-Quran 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat. Dan kita dididik sejak kecil itu sebagai Islam. Islam artinya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muslim itu adalah pengikut Muhammad.
dulu waktunya kita masih kecil, betul-betul kalau kita tidak mengaji itu, saudara, kita dicambuk, saudara, dicambuk sama orang tua kita. Harus betul-betul kita bisa baca dari Iqra, abjadnya itu semuanya. Lalu kita pindah di Al-Quran besar, saudara. Sangat radikal, karena papa saya itu, ya orang tuanya masih, yang terkenal di sana, kakek saya itu Kahar Musakar di Makassar, saudara. Banyak orang-orang Kristen yang dia bunuh, saudara, di sana, di Makassar, saudara. Tapi ya, apa yang terjadi? Saya juga tidak masuk akal harus saya mengikuti Yesus dan saya dipanggil Tuhan Yesus, saudara. Jadi pada waktu saya sudah pulang dari Pakistan, saudara, karena saya diutus ke Pakistan itu hampir kita berapa 300 orang yang diberangkatkan ke Pakistan tahun 91, 99 sampai 2001, saudara. Kita sekolah di sana. Jadi kita studi banding sambil kita belajar bagaimana untuk belajar teroris gitu. Untuk bagaimana caranya kita strategis dan cara kita untuk merembukan orang-orang Kristen di Indonesia ini. Karena kami punya misi dan visi untuk menjadikan Indonesia ini menjadi syariat Islam, saudara. Dan dana itu kami mendapatkan suatu dana banyak yang dari luar yang bisa membackup kami, saudara. Dan saya juga biasa ceramah di masjid. Setiap saya uh, ceramah di masjid, kalau masalah dana hanya 100 juta itu cepat. Ya, kalau di Islam itu, saudara, saya merasakan itu, saudara. Tetapi setelah saya merasakan di Kristen ini, saudara, untuk penginjilan, ini sulit sekali, saudara. Ya, bagaimana caranya untuk bertumbuh, saudara, di dalam kekristenan karena tidak bersatu, saudara. Tetapi kalau di Islam itu bersatu, kalau ada satu kegerakan itu cepat sekali masalah dana dan orang respon itu, saudara. Setelah saya pulang dari Pakistan, saudara, lalu saya lagi sholat, saya tinggal dulu di Kalimalang, saudara, dekat Universitas Borobudur. Jadi setelah saya pulang dari Pakistan, saya sementara duduk sholat, tiba-tiba saya lagi zikir, ya, lagi berdoa, ya, kita sholat, ya, kita ruku, ya. Pada saat saya zikir, jadi saya zikir itu harus selesai kita sholat, jadi kan harus kita zikir. Zikir itu 33 kali, kali 3, jadi 99 kali harus kita zikir, saudara. Apa sebabnya kita zikir? Karena masing-masing kita mencari keselamatan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan, saudara. Pada waktu saya zikir itu, lalu tiba-tiba saya zikir, la ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah, Allahu akbar. Lalu pada saat saya zikir, tiba-tiba ada kayak satu bayangan ada seperti cahaya nur, itu dia datang, cepat sekali itu, saudara, di depan saya. Saya melihat, dan pada saat itu seperti saya tidak bisa sadar, seperti mati suri, saudara. Dia langsung dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak mengerti dengan bahasa itu, karena saya tidak pernah membuka Alkitab. Karena kami itu sebagai Islam, itu tidak bisa kita memegang pun Alkitab itu haram. Ya, jadi banyak yang diharamkan di dalam Islam itu. Memegang, jangankan dibilang kita memakan barang haram dan sebagainya. Ya, Alkitab saja tidak boleh kita memegang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kok kenapa? Karena pikiran saya kok ada suara seperti itu. Akulah jalan kebenaran. Saya belum tahu di mana ayatnya, terdapatnya di mana. Tetapi ada suara, tapi suara itu cepat sekali seperti kilat, saudara. Tetapi perasaan itu lama. Itu kayak tidak sadar, ya, saudara. Padahal ini duduk di antara dua sujud, saudara. Duduk lagi zikir. Ya. Bukan keadaan tidur atau mimpi, tidak. Jadi di situ saya bingung, kok apa yang terjadi itu. Lalu saya tanya istri saya pada waktu itu, setelah pagi itu saya tanya, habis saya sholat, karena saya mau lanjutkan sholat itu, saya nggak bisa lagi, karena seperti ada terngiang-ngiang di dalam jiwa dan pikiran saya yang menghantui dan membayangi dengan wajah manusia itu seperti ada cahaya. Tetapi cahaya itu ada seperti wajah manusia yang ada di kepalanya itu kawat turis, saudara. Dan suara itu seperti cepat, seperti kilat, saudara. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu saya istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, ampuni aku Tuhan kalau ada kesalahan dan dosaku Tuhan. Pada waktu itu saya istighfar, saya tanya, tapi menurut istri saya tanya, dia bilang, itu dajjal atau setan, jangan percaya. Ya, ya, begitu saya abaikan saja. Saya abaikan. Pada saat saya mau sujud di sujadaku juga itu, pada waktu saya sudah lihat, saya mau coba-coba bangkit kembali untuk sujud, kok kayaknya ada salib di atas sujadah itu. Akhirnya saya berhenti sholat. Jadi setelah saya berhenti sholat, saya nggak mau lagi sholat karena saya merasa kayak bingung, saya linglung, saya nggak tahu lagi.
Lalu istri saya, "Ah, nggak usah," katanya, "itu dajjal, setan itu." Jadi saya penasaran, saya tidak jadi sholat sampai pagi, saya tunggu pagi. Kebetulan di pagi-pagi itu ada tetangga saya di situ pagi, saya pergi tanya, ada tetangga saya namanya Aris Ayal, orang Ambon. Pada waktu itu ada mereka orang Ambon itu ada kerusuhan Ambon, mereka lari ke Jakarta. Kalau saya tidak salah pada waktu itu, Saudara. Jadi saya datang tanya, "Aris, kenapa saya bisa lihat Tuhanmu itu seperti itu, posternya itu kan ada poster di ruangan tamunya Aris itu." Lalu saya tanya, "Kenapa?" Ada saya melihat sesosok seperti Tuhanmu itu yang ada kawat durinya. Lalu Aris berkata kepada saya, "Wah, hebat sekali Pak Haji. Kita saja sejak lahir tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kenapa Pak Haji bisa berjumpa?" Karena dia bilang, firman Tuhan berkata, "Bukan engkau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau." Saya langsung berkata begini kepada siapa, Aris itu, saya bilang, Aris, jangan main-main, ini masalah akidah, masalah agama, itu sangat sensitif sekali. Dia bilang, "Kalau Pak Haji percaya, kalau tidak percaya tidak apa-apa juga." Akhirnya saya pulang, Saudara. Saya pulang ke rumah. Lalu saya pulang ke rumah, istri saya sudah ke kantor, lalu saya juga mandi, saya berangkat ke kampus. Di kampus saya bertanya, kita ada kayak reuni, rapat begitu, saya bertanyalah kepada para teman-teman saya ini, ulama, kiai, ustadz, dan sebagainya. Saya tanya, saya bilang, "Pak Kiai, semalam itu saya sementara subuh, saya sholat, lagi saya sholat dan saya sudah wirid, dan saya lagi tasbih, lagi zikir, kok tiba-tiba saya melihat sosok kayak kayak ada manusia dan suara itu, tapi saya nggak mengerti dengan suara apa itu." Lalu dia berkata juga, Pak Kiai, dia bilang, "Ah, itu kan dajjal, setan. Memang setan itu selalu menggoda manusia di saat kita ibadah, kita sholat. Jadi janganlah engkau percaya hal-hal begitu yang gaib." Lalu sudahlah, begitu lama kelamaan, begitu 1 tahun kemudian, ya 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun kemudian, kita diutus lagi untuk pemberangkatan kedua. Kan tadinya saya berangkat pulang lagi karena saya bagian di humas, ya di pengadaan, saudara. Lalu 1 tahun kemudian lagi, ya sekitar 2002, 2003 kalau saya tidak salah itu, saya datang. Lalu saya lagi keadaan saya sholat di tempat itu juga, kan biasa tempat sholat saya itu, satu arah menghadap ke kiblat. Pada saat saya sholat lagi, itu lagi tahajud ini, bukan lagi sholat subuh, tapi ini lagi tahajud. Ya, lagi tahajud, tiba-tiba ada lagi datang, suara, tapi tinggal suara. Dia berkata, "Jangan engkau khawatir, aku akan menyertaimu dan aku akan menyediakan bagimu tempat di surga," katanya. Lalu menghilang. Ya, itu suara itu, saudara. Saya istighfar lagi, kok apa itu? Ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, Tuhan ampuni aku. Apakah itu opo-opo atau guna-guna dari orang? Apa salahku? Karena apa? Saudara, karena saya berpikir bahwa tidak mungkinlah harus dengan roh-roh yang demikian, harus yang bisa menembus daripada iman saya. Karena saya ini guru ngaji. Bahkan di Bitung, di Manado itu dari Gorontalo sampai Bitung itu saya mengaji itu, saudara. Anak-anak di Pasar Tua itu, saya ngajar mengaji. Pada waktu mereka datang KKR, saya juga yang larang mereka. Mereka Diana Nasution pada waktu itu, Utakil Komao, Desi Arisan di Minggu Tah itu, mereka itu. Pada waktu itu mereka KKR di sana saya batalin. Pada waktu kan saya basis saya di sana, saudara. Di Bitung, di Manado itu, saudara. Dan banyak juga gereja-gereja yang di Manado itu pada saat itu kita lemparin yang gereja-gereja Gemim itu, saudara. Di Manado itu, saudara. Akhirnya dulu saya masih menjalankan tugas saya sebagai dulu saya ikut tablit, jemaat tablit, saudara. Itu sangat kita radikal, saudara. Lalu saya sementara begitu ada suara, lalu begitu ada suara, pening, langsung pening, tak, saya punya kepala. Sampai akhir itu juga suara itu yang membuat saya kesakitan. Bahkan saya punya sakit prosesnya ini lama ini, saudara. Tidak serta-merta. Jadi pada saat saya mendengar suara itu, suara nggak tahu, walau alam saya nggak mengerti dengan pada saat itu, saudara. Lalu seperti ada gemuruh di kuping saya dan kepala saya itu sakit. Sehingga saya mengalami sakit penyakit itu ada berapa bulan saya mengalami sakit penyakit, saudara. Bahkan saya sudah keliling rumah sakit, tidak disembuhkan, tidak ada ditemukan penyakit itu. Lalu lalu istri saya berkata begini, "Mungkin kamu diguna-gunai sama orang-orang Ambon itu, orang Kristen." Akhirnya, opo-opo katanya. Akhirnya istri saya datang sama Aris itu. Dia katakan,
Aris kalau mau jadi Kristen, orang Kristen, jadilah orang Kristen, jangan guna-guna kasih opo-opo. Karena berpikir istri saya, kadang orang-orang kayak di Manado itu kan banyak opo-oponya, saudara. Bahkan di Ambon juga, saudara. Jadi berpikir begitu istri saya. Akhirnya dia bawa ke dukun, saya ke dukun, keliling ke dukun, tidak ditemukan juga penyakit itu. Saya sudah kurus banget, udah kurus, saudara. Bahkan saya dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Tidak ditemukan juga penyakit. Malah penyakit itu katanya ada air di sini, saudara. Lalu proses sudah seperti kakek-kakek sudah kurus sekali, saudara. Lalu ada segelintir, begini, ada segelintir orang bilang, ada orang Batak, ibu bilang, Pak Haji itu kalau bisa itu sembuh itu harus didoakan karena dia melihat ke salib gitu. Karena nggak tahu dia dengar dari mana, ya saudara. Akhirnya saya cari orang itu, orang Batak, ya saudara. Dia bilang harus didoakan pendeta. Lalu saya cari itu orang, ketemu itu ibu, bilang Pak Haji kalau mau didoakan ada katanya itu yang penyembuhan di Tiberias, Pak Pariaji katanya di Darmala. Akhirnya sebelum saya berangkat ke sana, ya saudara, saya cari itu orang supaya diantar saya, saudara. Setelah saya sudah ke sana, pagi-pagi hari Minggu itu mereka ada ibadah itu perjamuan kudus, saudara. Ada kayak menyanyi gitu kan, saya belum mengerti dulu, saudara. Lalu mereka nyanyi, saudara. Mereka nyanyi, menyanyi gitu. Habis selesai nyanyi, mereka ada perjamuan, katanya itu ada anggur dengan roti. Lalu saya dikasihlah, saya dipanggil. Saya dikasihlah, saya didoakan, saya ditumpangkan tangan. Setelah itu saya ditumpangkan tangan, saudara, baru saya merasakan ada satu lawatan Tuhan, seperti ada jamahan begitu. Baru bisa terisi seperti ada kekuatan hidup saya, saudara. Dengan doanya orang Kristen itu ampuh sekali, saudara. Luar biasa doanya orang Kristen itu kalau mereka berdoa. Pada saat itu memang doanya itu dahsyat ya. Luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya itu di dalam Alkitab, saudara. Lalu saya pulang, saya sudah mulai pulih. Saya datang lagi sama Aris, saya tanya, Aris, kalau memang ada kesalahanku, ampuni saya, jangan kamu kasih guna-guna saya. Bilang, Pak Haji, kalau Pak Haji percaya, ambillah Alkitab ini. Lalu Aris itu kasihkan sebuah Alkitab yang kecil, ya, nggak tahu di perjanjian baru. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya sembunyi di karena saya takut ketahuan sama istri saya, karena istri saya juga sudah haji. Mereka memang benar-benar keluarga Islam yang radikal juga dari Gorontalo, itu turunan Turki mereka, saudara. Iya, bahkan mereka keluarga besar juga, Katili, bahkan Panasonic Gobel, Tamat Gobel itu keluarga mereka, saudara. Lalu, saudara, saya ambil Alkitab, saya gulung di sarung saya. Setelah saya bawa di rumah, saya letakkan Alkitab itu dengan Al-Quran, saudara. Lalu pertama saya buka di dalam Alkitab, mengatakan begini, di dalam Alkitab. Dia katakan, Yohanes 1 ayat 1, dia katakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah yang saya perbandingkan pertama-tama saya menerima Tuhan Yesus, itulah di Yohanes 1 ayat 1. Dan di dalam Al-Quran berkata, di surat, di sini di surat Ali Imran, dia katakan, di 45, mengatakan begini. Isqala malaikatu, ya Maryam, innallaha ya basyirku, bi kalimati minhu muhul malahu isabnu Maryama wajiha fid dunia wal akhirah wa minal mukribin. Jadi itulah yang saya percaya. Dan saya yakin bahwa setelah saya melihat, dan banyaklah isi Al-Quran itu saya bacalah. Terdapat ada di surat Ali Imran, di surat Al-Qur'an, surat Maryam, dan sebagainya. Saya buka semua, saya belajar gitu. Lalu saya temukan semuanya ayat-ayat itu. Dan yang saya yang membuat saya yang artinya kuat dalam Tuhan Yesus, karena tidak ada janji-janji yang pasti untuk menyelamatkan saya di dalam Al-Quran, saudara. Karena Muhammad tidak pernah menjanjikan satu keselamatan. Karena ada surat di dalam surat di dalam Muhammad mengatakan mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu salawat Nabi, mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama berkata Sayyidina Nabi Ibrahim. Dia katakan begitu. Lalu saya mengartikan bahwa dia bilang Muhammad, ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikutku.
Dia katakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada waktu Muhammad menerima wahyu itu dan malaikat datang. Lalu dia salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama berkata Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku dan pengikutku. Dan maksud saya, kalau kita sebagai pengikut Muhammad, tidak ada janji keselamatan. Insya Allah, mudah-mudahan engkau diselamatkan. Ya, sedangkan dia didoakan terus. Bagaimana kita mau selamat ini sebagai pengikut dia? Tidak ada keselamatan. Tetapi di Alkitab berkata, Injil berkata, Yohanes 14 mengatakan, Yohanes 14, coba kita buka Yohanes 14. Dia katakan di sini, Yohanes berkata, ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah ihdinas siratal mustaqim yang sesungguhnya. Dia katakan begini. Di sini yang dikatakan di ayat Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya belajar di sana, Pak, Saudara. Terdapat di dalam Al-Fatihah. Dia katakan di Al-Fatihah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim itu dia katakan, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar, Saudara. Jadi disitulah petunjuk, tetapi belum tentu itu jalan yang lurus. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah sesungguhnya jalan kebenaran. Karena di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang sanggup mengatakan demikian. Yang berani melakukan di dalam yang menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada menjanjikan untuk keselamatan, Saudara. Iya, Saudara. Dan pertama-tama ayat yang diberikan Muhammad kepada Jibril, dia katakan, Iqra bismillah muhalak, bacalah Muhammad. Lalu Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Aku seorang buta huruf. Aku seorang orang miskin. Bagaimana kita mau jadi pengikut dia? Sementara dia buta huruf, tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Pemimpin itu harus cerdas dan pandai, dia sebagai panutan. Ya, sementara dia tidak ada janji-janji untuk kita diberkati, tidak ada janji untuk diberkati, tidak ada. Sedangkan dia miskin. Ya, sedangkan dia buta huruf. Bukan saya mengejek, bukan saya menghina, tetapi itu fakta, itu membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu, Saudara. Tetapi saya belajar di sini, keselamatan itu luar biasa ada di dalam Alkitab, Injil. Keselamatan ada di sini, dikatakan. Pasti diselamatkan. Di Roma, kita bisa buka di Roma. Saudara, bisa kita buka di Roma. Di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Coba kita buka di Roma. Di sini di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca di sini. Sebab itu kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat, 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah itu, Saudara. Pasti kita diselamatkan. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan, insya Allah akan diselamatkan. Tetapi di sini nyata Tuhan Yesus menyatakan di dalam ayat 9 ini, Saudara. Dia katakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 9. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu sendiri, saudara. Itu luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang pasti. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Jadi disitulah saya yang menguatkan itu, saudara. Saya masuk Kristen, bukan saya dipengaruhi, bukan saya diinjili, saudara, tidak. Tetapi anugerah kasih Tuhan yang mencurahkan semuanya kepada saya, sehingga saya yakin dan percaya, dan saya beriman bahwa banyak orang berkata, saudara, Pak Tahir ini sudah gila, Pak Tahir ini sudah murtad, ini sudah mereka itu, Pak Tahir ini sudah sudah kafir. Saya katakan, di mana letak kekafiran orang-orang Kristen? Tunjukkan di mana ayatnya, di mana. Walaupun dia katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba lalasin, walaupun ya allazina min qablikum lalakum dinukum waliyadim. Saya katakan agamamu agamaku. Tetap saya pertahankan, saudara. Walaupun mereka mengatakan aku sudah gila, murtad dan kafir, saudara. Saya murtad, saudara, dari Islam menjadi Kristen, saudara. Bukan karena saya pindah agama, karena saya meninggalkan agama, tidak. Saya pindah, saya hanya hijrah, artinya pindah. Tetap saya beragama mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Karena saya percaya bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan dunia maupun akhirat. Dia katakan di sini, saudara, di dalam Al-Quran, dia katakan di sana, di surat Ali Imran berkata, di 45 berkata, dia katakan, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan perkataan perintah dari Allah, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, dan salah seorang daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mau rela datang ke dunia ini, disalibkan, disiksa, dibunuh untuk kita, saudara. Saya percaya itu semuanya. Bukan artinya saya murtad untuk meninggalkan agama, tidak. Tetap saya yakin, tetapi saya mencari kebenaran dan keselamatan ini. Ternyata keselamatan dan kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, tetapi Allah itu sendiri, saudara. Saya yakin dan percaya itu, saudara, bahwa sesungguhnya hanya satu jalan yang kita harus diberikan kekuatan, kesehatan, hanya dari Tuhan, saudara. Saya banyak belajar di dalam Islam, tetapi terlalu banyak ya yang menceritakan ilmu-ilmu gaib di situ. Banyaklah kalau kita mau bercerita, tapi saya mau benar-benar melakukan firman Tuhan. Saya tidak mau menghina, saya tidak mau artinya menyudutkan agama saya, saya karena firman Tuhan berkata, kamu tidak dipandang beragama kalau tidak kamu menegakkan Taurat, Injil, dan Zabur, saudara. Jadi saya pindah agama atau saya hijrah itu untuk mencari kebenaran dan keselamatan itu sendiri, saudara. Jadi pada waktu itu, saudara, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya mulai disembuhkan, saudara. Saya mulai ke gereja, saya mau belajar, sampai saya menerima. Akhirnya istri saya menolak saya. Dia laporlah saya ke kampus, ke sekolah, supaya saya dipecat. Bahkan saya sebagai guru ngaji, saudara, saya dipecat juga. Mereka tidak percaya lagi. Saya dipecat dari sekolah di kampus saya di Al-Quraba, saudara. Sampai berapa tahun itu gaji saya tidak dibayarkan, saudara. Tetapi saya terima, tetap saya jalanin. Akhirnya istri saya marah, dia lapor saya sama keluarganya. Lalu keluarganya panggil saya. Tapi dia berikan begini komitmen kepada saya. Kalau Pak Tahir mau masuk Kristen, harus ceraikan anak saya dan saudara saya. Keluarganya mereka menuntut istri saya supaya jangan saya menjadi istrinya lagi, saudara. Jadi saya merasa sedih sebenarnya. Tetapi apa boleh buat, saudara? Karena itu adalah anugerah Tuhan, panggilan Tuhan. Tetap saya lakukan itu, saudara. Jadi bukan kemauan saya, saudara. Jadi saya masuk Kristen hanya semata-mata bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan pangkat, bukan golongan, dan sebagainya, bukan. Tetapi saya hanya percaya kepada Injil ini, saudara. Di Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah bagian daripada kita, saudara. Kekuatan Allah yang luar biasa, saudara. Tanpa Injil, saudara,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita baca benar-benar ini Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, itu luar biasa dahsyat itu. Ada tanda-tanda mujizat yang akan berikan. Dan banyaklah hal yang saya alami, tanda-tanda mujizat, saudara. Ada pertolongan, banyak pertolongan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Walaupun mereka tinggalkan saya, bahkan masuk pengadilan, dan saya dipisahkan. Sedikit harta pun itu saya tidak miliki lagi, saudara. Apa sebabnya mereka, mertua saya itu pisahkan sama saya secepat itu? Karena mereka takut nanti istri saya masuk Kristen juga dan anak saya. Sehingga mereka pisahkan, saudara, sampai masuk pengadilan. Sampai di pengadilan, talak 1, talak 2, sampai talak 3. Akhirnya saya dikatakan pengadilan itu tolak harta. Artinya harta itu saya tidak bisa mendapatkan sedikit pun, saudara. Jadi saya keluar dari rumah itu. Bahkan saya punya surat-surat, dia minta orang tua saya dari istriku diambil sembunyi-sembunyi surat-surat itu, ijazahku dibakar semua sama bapak saya. Karena dia merasa bahkan tercelah di dalam mata keluarga saya semua, saudara. Karena keluarga saya itu, saudara saya itu banyak juga pejabat, saudara. Ada 14 saya bersaudara. Itu banyak juga, ada yang di tentara, ada polisi, saudara. Ada juga camat, saudara. Ada juga pengusaha, saudara saya, saudara. Kalau masalah harta saya banyak, hartanya orang tua saya. Bahkan istri saya juga pengusaha, saudara. Tetapi saya tidak terlalu ambisi dengan harta. Tetapi saya berkomitmen bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku. Karena keselamatan tidak kita dapat lagi. Ini benar-benar panggilan Tuhan. Tidak bisa kita mendapatkan itu keselamatan. Di luar daripada Yesus itu, tidak dapat kita mendapatkan keselamatan. Hanya kita dapatkan suatu keselamatan itu hanya kepada Yesus saja, saudara. Jadi, banyak orang beragama. Ya, di situ kita ditegaskan sebagai Islam harus kita berbuat baik. Ya, saudara, kita harus zakat, fitrah, dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang bisa menyelamatkan kita. Bukan perbuatan baik kita. Tetapi iman kita percaya kepada Yesus. Kalau kita iman kepada Yesus, maka Yesus akan turun tangan menyelesaikan segalanya. Karena Yesus itu firman yang hidup. Ya, yang datang ke dunia ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Isa bin Maryam marullah kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia, saudara. Jadi tidak main-main ini, saudara. Dia adalah terkemuka di dunia maupun di akhirat. Dia yang mengetahui datangnya kiamat, saudara. Ayatnya ada semua di dalam Al-Quran. Tetapi saya ingin masuk Kristen, saudara. Komitmen saya, apapun yang terjadi, saya pertaruhkan hidup kepada Tuhan. Bahwa apapun, Tuhan tidak mungkin dia mau biarkan saya untuk menderita selamanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Dia tahu, karena dia manusia 100%, dia 100% Allah. Yang datang ke dunia ini. Saudara, saya percaya bahwa pada mula-mulanya itu, saudara, saya membaca ayat itu di Yohanes 1 ayat 1, saya itu juga sangat kaget bahwa di Yohanes itu luar biasa. Dia katakan begini, dia bilang firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu luar biasa, saudara. Di ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup juga. Dan hidup itu adalah terang manusia kita, terang. Orang-orang Kristen itu harus terang di tengah-tengah dunia, di tengah keluarga, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di sahabat kita, semuanya harus kita terang. Tidak boleh tidak. Kalau kita mau ingin diselamatkan oleh Tuhan, harus kita hidup kudus. Dan harus kita terang di tengah-tengah. Jangan ada kebencian, ada akar pahit. Karena Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, saudara. Bahkan di dalam ayat 5 mengatakan begini, terang itu bercahaya. Itu cahaya yang saya lihat pada saat saya berdoa. Itu yang datang, itu cahaya nur, saudara. Kalau saudara percaya, kalau kita peka menerima Tuhan, itu ada cahaya, ada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kuasanya yang terjadi pada kita. Yang penting kita peka menerima Tuhan, suara Tuhan. Dia katakan di ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya kita. Kegelapan bukan orang-orang kegelapan kita, saudara. Bukan orang-orang jahat, orang-orang yang suka iri hati dan dengki itu. Oh, bukan, saudara. Kita orang-orang terang, bukan orang-orang di jalan, orang-orang yang fasik, Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, datanglah seorang ini diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita harus percaya. Ada yang saksikan, walaupun orang mengatakan, oh itu bohong. Tetapi Yesus ini, Yohanes ini menyaksikan bahwa sesungguhnya ini kebenaran Tuhan dan keselamatan itu ada pada Yesus itu sendiri. Saudara, saya percaya bahwa sesungguhnya apapun ayat di dalam Alkitab ini, semuanya itu lengkap. Kalau kita mau pingin kaya, saudara,
Justru itu saya rela apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap saya ikut Tuhan Yesus. Sia-sia kita menjadi manusia kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Bukan harta, bukan bukan pangkat yang bisa menyelamatkan kita. Sekalipun banyak hartanya orang, banyak orang-orang di rumah sakit yang banyak uangnya, berkelimpahan hartanya, depositonya uangnya dan banyak, tetapi dia menderita di rumah sakit. Banyak uang, bubur pun juga dia mau makan susah, sulit. Saudara, walaupun uangnya, tidak mungkin uangnya yang banyak dia bisa makan kunyah-kunyah itu, saudara. Tetapi yang kita kunyah-kunyah itu firman Tuhan. Iya, hidup ini bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan, ada damai sejahtera, saudara. Itu saya merasakan. Pada waktu itu, saudara, saya mau masuk Kristen. Ya, masih gontayangan juga saya, artinya mencari ke gereja, ke sana, kebenaran, keselamatan, dan sebagainya. Saya tidak serta-merta juga menjadi 100% orang Kristen, saudara. Pada waktu itu ada hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan ini yang rendah hati juga. Yang terkaya di Indonesia, di Jakarta, saudara. Dia berkata begini kepada saya. Dulu saya masih, pokoknya sudah cerai, sudah morak-marik, saudara. Saudara, istri saya tidak ada satupun yang dia tinggalkan saya. Semua harta diambil, saudara. Tetapi itu saya rela untuk meninggalkan. Dipecat dari pekerjaan, saudara. Tetapi itu kadang saya menangis, saudara. Tetapi saya kembalikan kepada Tuhan. Kalau memang itu Tuhan yang memanggil saya, pasti dia tolong saya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya. Saya tidak sampai tergeletak, Tuhan angkat kembali saya. Dari dosa, dari kemiskinan, dari keterburukan, kebodohan, dan sebagainya. Tuhan mengangkat derajat saya, saudara. Sampai malam hari ini saya bisa bersaksi di tengah-tengah kita sebagai umat percaya Yesus Kristus, karena Yesus Kristus, saudara. Iya, dan saya juga puji Tuhan, saya sekolah di salah satu sekolah Alkitab di Toraja, karena ada seseorang yang mau menyekolahkan saya sehingga saya bisa sekolah, saudara, belajar 2 tahun di Toraja, saudara. Itulah pengalaman. Pada saat pertama-tama saya pelayanan, itu luar biasa. Hampir saya kencing celana aku, saudara, karena ketakutan. Saya masih belajar juga. Tetapi saat ini, saudara, saya sudah jadi penginjil luar biasa. Saya sudah menginjil ke Jayapura, Timika, Wamena, Merauke, bahkan Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda, bahkan Brau-Brau, kita baptis di sana 500 orang. Di Kalimantan, di Papua, sudah berapa ratus orang. Di Makassar kita baptis sampai kita dikejar. Bahkan di Depok saya dipukulin sampai hancur-hancur muka saya, sampai saya di sel, saudara. Saudaraku, saya pada waktu saya di sel, mau di sel 3 bulan, saudara. Saya menangis di situ. Saya di sel, ditelanjangin, hanya pakaian dalam, celana dalam dengan baju dalam, saudara. Ya, karena saya menginjil di Depok, ada 600 orang yang dibaptis di Citayam itu, saudara. Mereka mengatakan ustadznya di sana, sampai ada gereja dibakar di sana. Nah, tapi itu sejarah lah, nggak usah kita mengungkit lagi yang sudah terjadi. Yang penting marilah kita menginjil, karena Injil adalah kebenaran dan firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kita harus belajar merendahkan hati. Dan di sana saya dipukulin. Mereka bilang, kenapa kamu injili orang? Kenapa kamu harus kristenkan orang yang sudah beragama? Tetapi saya katakan, saya tidak pernah mengajarkan agama, saya tidak pernah menginjil mereka. Hanya karena saya berpikir bahwa Yesus itu datang bukan membawa misi agama, tetapi hanya untuk menyelamatkan mereka. Jadi saya menceritakan, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka babak belur, saya pukulin sampai pecah kepala saya, mandi darah, saudara. Tetapi itu semua saya terima. Sudahlah. Nah, tapi pada waktu saya mau ditahan 3 bulan, saudara, saya mimpi. Pada waktu itu mujizat, saudara. Pada waktu saya tertidur itu kamarnya kecil sekali. Ada di situ juga buang air, di situ juga makan, saudara. Di dalam sel itu, sel narkoba, saudara. Kalau malam kayak ular lewat begitu. Saya ketakutan kalau malam, tapi saya berdoa. Tuhannya orang Kristen, kalau engkau Tuhannya orang Kristen, tolong aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terintimidasi, Tuhan Yesus. Tolong aku. Hanya saya berdoa. Begitu berkali-kali, saya kan belum tahu cara berdoa orang Kristen. Tapi yang penting kita berdoa dengan segenap hati kita, yang tulus hati. Tuhan itu tahu, karena dia hidup, saudara. Pada waktu saya berdoa, tiba-tiba saya sudah capek, saya lapar, sudah berapa hari saya tidak makan. Kan saya nggak bisa makan, karena di kamar itu kan ada toilet, apa itu tempat buang air, ada jambangnya situ. Jadi saya nggak bisa makan, saudara. Saya lemas, saya tertidur di situ. Tiba-tiba ada suara, dia katakan 3 detik, 3 menit, 3 jam, 3 hari, 3 malam. Kok 3 malam itu? Saya bilang, kenapa? Ada suara begitu. Pas 3 malam, saya keluar, saudara, dari sel itu. Lalu saya dibersihkan keluar, saudara. Itu loh mujizat Tuhan, padahal harus 3 bulan. Jadi Yesus juga 3 hari, 3 malam, dia bangkit kembali dari kuburnya itu, saudara. Memang tanda-tanda itu memang kalau kita berdoa, Tuhan itu nyatakan.
Amin saudara. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa yang sesungguhnya yang benar, yang doa yang dikabulkan itu yang paling dalam dari, bukan cara kita berdoa yang bagus-bagus yang sudah disusun doa kita supaya didengar baik, tidak. Tetapi kalau hidupnya itu benar di hadapan Tuhan, maka kita akan Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita, saudara. Amin, saudara. Percaya, saya juga dulu tidak yakin, tetapi dengan saya betul-betul berseru kepada Tuhan. Karena di Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah kepadaku maka akan kuberikan, carilah pasti. Mana kita mau selamat ini sebagai pengikut Dia? Tidak ada keselamatan. Tetapi di Alkitab berkata, Injil berkata, Yohanes 14 mengatakan, Yohanes 14, coba kita buka Yohanes 14. Dia katakan di sini, Yohanes berkata, ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah ihdinas siratal mustaqim yang sesungguhnya. Dia katakan begini. Di sini yang dikatakan di ayat Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya belajar di sana, Pak, saudara. Terdapat di dalam Al-Fatihah. Dia katakan di Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim itu dia katakan, tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar, saudara. Jadi disitulah petunjuk, tetapi belum tentu itu jalan yang lurus. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah sesungguhnya jalan kebenaran. Karena di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang sanggup mengatakan demikian. Yang berani melakukan di dalam yang menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada menjanjikan untuk keselamatan, saudara. Iya, saudara. Dan pertama-tama ayat yang diberikan Muhammad kepada Jibril, dia katakan, Iqra bismillah muhalak, bacalah Muhammad. Lalu Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Aku seorang buta huruf. Aku seorang orang miskin. Bagaimana kita mau jadi pengikut dia? Sementara dia buta huruf, tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Pemimpin itu harus cerdas dan pandai, dia sebagai panutan. Ya, sementara dia tidak ada janji-janji untuk kita diberkati, tidak ada janji untuk diberkati, tidak ada. Sedangkan dia miskin. Ya, sedangkan dia buta huruf. Bukan saya mengejek, bukan saya menghina, tetapi itu fakta, itu membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu, saudara. Tetapi saya belajar di sini, keselamatan itu luar biasa ada di dalam Alkitab, Injil. Keselamatan ada di sini, dikatakan, pasti diselamatkan. Di Roma, kita bisa buka di Roma. Saudara, bisa kita buka di Roma. Di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Coba kita buka di Roma. Di sini di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca di sini. Sebab itu kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lihat, 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah itu, saudara. Pasti kita diselamatkan. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Insya Allah. Pasti
pasti akan diselamatkan dari murka Allah itu, saudara. Pasti kita diselamatkan. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan, insya Allah akan diselamatkan. Tetapi di sini nyata Tuhan Yesus menyatakan di dalam ayat 9 ini, saudara. Dia katakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 9, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu sendiri, saudara. Itu luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa, yang pasti. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Jadi disitulah saya yang memuatkan itu, saudara. Saya masuk Kristen bukan saya dipengaruhi, bukan saya diinjili, saudara, tidak. Tetapi anugerah kasih Tuhan yang mencurahkan semuanya kepada saya, sehingga saya yakin dan percaya dan saya beriman bahwa banyak orang berkata, saudara, Pak Tahir ini sudah gila, Pak Tahir ini sudah murtad, ini sudah mereka itu, Pak Tahir ini sudah kafir. Saya katakan, di mana letak kekafiran orang-orang Kristen? Tunjukkan di mana ayatnya, di mana. Walaupun dia katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba lalasin, walaupun ya allazina min qablikum lalakum dinukum waliyadim. Saya katakan agamamu agamaku. Tetap saya pertahankan, saudara. Walaupun mereka mengatakan aku sudah gila, murtad dan kafir, saudara. Saya murtad, saudara, dari Islam menjadi Kristen, saudara. Bukan karena saya pindah agama, karena saya meninggalkan agama, tidak. Saya hanya hijrah, artinya pindah. Tetap saya beragama mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Karena saya percaya bahwa keselamatan di bawah kolong langit ini hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan dunia maupun akhirat. Dia katakan di sini, saudara, di dalam Al-Quran, dia katakan di sana di surat Ali Imran berkata di 45 berkata, dia katakan, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan perkataan perintah dari Allah, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, dan salah seorang daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mau rela datang ke dunia ini, disalibkan, disiksa, dibunuh untuk kita, saudara. Saya percaya itu semuanya. Bukan artinya saya murtad untuk meninggalkan agama, tidak. Tetap saya yakin, tetapi saya mencari kebenaran dan keselamatan ini. Ternyata keselamatan dan kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Karena Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, tetapi Allah itu sendiri, saudara. Saya yakin dan percaya itu, saudara, bahwa sesungguhnya hanya satu jalan yang kita harus diberikan kekuatan, kesehatan hanya dari Tuhan, saudara. Saya banyak belajar di dalam Islam, tetapi terlalu banyak ya yang menceritakan ilmu-ilmu gaib di situ. Banyaklah kalau kita mau bercerita, tapi saya mau benar-benar melakukan firman Tuhan. Saya tidak mau menghina, saya tidak mau menyudutkan agama saya. Saya karena firman Tuhan berkata, kamu tidak dipandang beragama kalau tidak kamu menegakkan Taurat, Injil, dan Zabur, saudara. Jadi saya pindah agama atau saya hijrah itu untuk mencari kebenaran dan keselamatan itu sendiri, saudara. Jadi pada waktu itu, saudara, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya mulai disembuhkan, saudara. Saya mulai ke gereja, saya mau belajar, ya, sampai saya menerima. Akhirnya istri saya menolak saya. Dia laporlah saya ke kampus, ke sekolah, supaya saya dipecat. Bahkan saya sebagai guru ngaji, saudara, saya dipecat juga. Mereka tidak percaya lagi. Saya dipecat dari sekolah di kampus saya di Al-Quraba, saudara. Sampai berapa tahun itu gaji saya tidak dibayarkan, saudara. Tetapi saya terima, tetap saya jalanin. Akhirnya istri saya marah, dia lapor saya sama keluarganya. Lalu keluarganya panggil saya. Tapi dia berikan begini komitmen kepada saya. Kalau Pak Tahir mau masuk Kristen, harus ceraikan anak saya dan saudara saya. Keluarganya mereka menuntut istri saya supaya jangan saya menjadi istrinya lagi, saudara. Jadi saya merasa sedih sebenarnya. Tetapi apa boleh buat, saudara? Karena itu adalah anugerah Tuhan, panggilan Tuhan. Tetap saya lakukan itu, saudara. Jadi bukan kemauan saya, saudara. Jadi saya masuk Kristen hanya semata-mata bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan pangkat, bukan golongan dan sebagainya, bukan. Tetapi saya hanya percaya kepada Injil ini, saudara.
Di Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah bagian daripada kita, saudara. Kekuatan Allah yang luar biasa, saudara. Tanpa Injil, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita baca benar-benar ini, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, itu luar biasa, dahsyat itu. Ada tanda-tanda mujizat yang akan berikan. Dan banyaklah hal yang saya alami, tanda-tanda mujizat, saudara. Ada pertolongan, banyak pertolongan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Walaupun mereka tinggalkan saya, bahkan masuk pengadilan, dan saya dipisahkan. Sedikit harta pun itu saya tidak miliki lagi, saudara. Apa sebabnya mereka, mertua saya itu pisahkan sama saya secepat itu? Karena mereka takut nanti istri saya masuk Kristen juga dan anak saya. Sehingga mereka pisahkan, saudara, sampai masuk pengadilan. Sampai di pengadilan, talak 1, talak 2, sampai talak 3. Akhirnya saya dikatakan pengadilan itu tolak harta. Artinya harta itu saya tidak bisa mendapatkan sedikit pun, saudara. Jadi saya keluar dari rumah itu. Bahkan saya punya surat-surat, dia minta orang tua saya dari istriku diambil sembunyi-sembunyi surat-surat itu, ijazahku dibakar semua sama bapak saya. Karena dia merasa bahkan tercelah di dalam mata keluarga saya semua, saudara. Karena keluarga saya itu, saudara saya itu banyak juga pejabat, saudara. Ada 14 saya bersaudara. Itu banyak juga, ada yang di tentara, ada polisi, saudara. Ada juga camat, saudara. Ada juga pengusaha, saudara saya, saudara. Kalau masalah harta saya banyak, hartanya orang tua saya. Bahkan istri saya juga pengusaha, saudara. Tetapi saya tidak terlalu ambisi dengan harta. Tetapi saya berkomitmen bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku. Karena keselamatan tidak kita dapat lagi. Ini benar-benar panggilan Tuhan. Tidak bisa kita mendapatkan itu keselamatan. Di luar daripada Yesus itu, tidak dapat kita mendapatkan keselamatan. Hanya kita dapatkan suatu keselamatan itu hanya kepada Yesus saja, saudara. Jadi, banyak orang beragama. Ya, di situ kita ditegaskan sebagai Islam harus kita berbuat baik. Ya, saudara, kita harus zakat, fitrah, dan sebagainya. Tetapi bukan itu yang bisa menyelamatkan kita. Bukan perbuatan baik kita. Tetapi iman kita percaya kepada Yesus. Kalau kita iman kepada Yesus, maka Yesus akan turun tangan menyelesaikan segalanya. Karena Yesus itu firman yang hidup. Ya, yang datang ke dunia ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Isa bin Maryam kalimatullah, kalimat Allah yang menjadi manusia, saudara. Jadi tidak main-main ini, saudara. Dia adalah terkemuka di dunia maupun di akhirat. Dia yang mengetahui datangnya kiamat, saudara. Ayatnya ada semua di dalam Al-Quran. Tetapi saya ingin masuk Kristen, saudara. Komitmen saya, apapun yang terjadi, saya pertaruhkan hidup kepada Tuhan. Bahwa apapun, Tuhan tidak mungkin dia mau biarkan saya untuk menderita selamanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Dia tahu, karena dia manusia 100%, dia 100% Allah. Yang datang ke dunia ini. Saudara, saya percaya bahwa pada mula-mulanya itu, saudara, saya membaca ayat itu di Yohanes 1 ayat 1. Saya itu juga sangat kaget bahwa di Yohanes itu luar biasa. Dia katakan begini. Dia bilang firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu luar biasa, saudara. Di ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup juga. Dan hidup itu adalah terang manusia kita. Terang. Orang-orang Kristen itu harus terang. Di tengah-tengah dunia, di tengah keluarga, di pekerjaan kita, di lingkungan kita, di sahabat kita, semuanya harus kita terang. Tidak boleh tidak. Kalau kita mau ingin diselamatkan oleh Tuhan, harus kita hidup kudus. Dan harus kita terang di tengah-tengah. Jangan ada kebencian, ada akar pahit. Karena Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, saudara. Bahkan di dalam ayat 5 mengatakan begini, terang itu bercahaya. Itu cahaya yang saya lihat pada saat saya berdoa. Itu yang datang, itu cahaya nur, saudara. Kalau saudara percaya, kalau kita peka menerima Tuhan, itu ada cahaya, ada tanda-tanda mujizat, ada tanda kuasanya yang terjadi pada kita. Yang penting kita peka menerima Tuhan, suara Tuhan. Dia katakan di ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya kita. Kegelapan bukan orang-orang kegelapan kita, saudara. Bukan orang-orang jahat, orang-orang yang suka iri hati dan dengki itu. Oh, bukan, saudara. Kita orang-orang terang, bukan orang-orang di jalan, orang-orang yang fasik, Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, datanglah seorang ini diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita harus percaya. Ada yang saksikan, walaupun orang mengatakan, oh itu bohong,
Tetapi Yesus ini, Yohanes ini menyaksikan bahwa sesungguhnya ini kebenaran Tuhan dan keselamatan itu ada pada Yesus itu sendiri. Saudara, saya percaya bahwa sesungguhnya ayat apapun ayat di dalam Alkitab ini, semuanya itu lengkap. Kalau kita mau pingin kaya, saudara, justru itu saya rela apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap saya ikut Tuhan Yesus. Sia-sia kita menjadi manusia kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Bukan harta, bukan pangkat yang bisa menyelamatkan kita. Sekalipun banyak hartanya orang, banyak orang-orang di rumah sakit yang banyak uangnya, berkelimpahan hartanya, depositonya uangnya dan banyak, tetapi dia menderita di rumah sakit. Banyak uang, bubur pun juga dia mau makan, susah, sulit, saudara. Walaupun uangnya, tidak mungkin uangnya yang banyak dia bisa makan kunyah-kunyah itu, saudara. Tetapi yang kita kunyah-kunyah itu firman Tuhan. Iya, hidup ini bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan, ada damai sejahtera, saudara. Itu saya merasakan. Pada waktu itu, saudara, saya mau masuk Kristen. Ya, masih gontayangan juga saya, artinya mencari ke gereja, ke sana, kebenaran, keselamatan, dan sebagainya. Saya tidak serta-merta juga menjadi 100% orang Kristen, saudara. Pada waktu itu ada hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan ini yang rendah hati juga. Yang terkaya di Indonesia, di Jakarta, saudara. Dia berkata begini kepada saya. Dulu saya masih, pokoknya sudah cerai, sudah morak-marik, saudara. Saudara, istri saya tidak ada satupun yang dia tinggalkan saya. Semua harta diambil, saudara. Tetapi itu saya rela untuk meninggalkan. Dipecat dari pekerjaan, saudara. Tetapi itu kadang saya menangis, saudara. Tetapi saya kembalikan kepada Tuhan. Kalau memang itu Tuhan yang memanggil saya, pasti dia tolong saya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya. Saya tidak sampai tergeletak, Tuhan angkat kembali saya. Dari dosa, dari kemiskinan, dari keterburukan, kebodohan, dan sebagainya. Tuhan mengangkat derajat saya, saudara. Sampai malam hari ini saya bisa bersaksi di tengah-tengah kita sebagai umat percaya Yesus Kristus, karena Yesus Kristus, saudara. Iya, dan saya juga puji Tuhan, saya sekolah di salah satu sekolah Alkitab di Toraja, karena ada seseorang yang mau menyekolahkan saya sehingga saya bisa sekolah, saudara, belajar 2 tahun di Toraja, saudara. Itulah pengalaman. Pada saat pertama-tama saya pelayanan, itu luar biasa. Hampir saya kencingin celana aku, saudara, karena ketakutan. Saya masih belajar juga. Tetapi saat ini, saudara, saya sudah jadi penginjil luar biasa. Saya sudah menginjil ke Jayapura, Timika, Wamena, Merauke, bahkan Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda, bahkan Brau, kita baptis di sana 500 orang. Di Kalimantan, di Papua, sudah berapa ratus orang. Di Makassar kita baptis sampai kita dikejar. Bahkan di Depok saya dipukulin sampai hancur-hancur muka saya, sampai saya di sel, saudara. Saudaraku, saya pada waktu saya di sel, mau di sel 3 bulan, saudara. Saya menangis di situ. Saya di sel, ditelanjangin, hanya pakaian dalam, celana dalam dengan baju dalam, saudara. Ya, karena saya menginjil di Depok, ada 600 orang yang dibaptis di Citayam itu, saudara. Mereka mengatakan ustadznya di sana, sampai ada gereja dibakar di sana. Nah, tapi itu sejarah lah, nggak usah kita mengungkit lagi yang sudah terjadi. Yang penting marilah kita menginjil, karena Injil adalah kebenaran dan firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Kita harus belajar merendahkan hati. Dan di sana saya dipukulin. Mereka bilang, kenapa kamu injili orang? Kenapa kamu harus kristenkan orang yang sudah beragama? Tetapi saya katakan, saya tidak pernah mengajarkan agama, saya tidak pernah menginjil mereka. Hanya karena saya berpikir bahwa Yesus itu datang bukan membawa misi agama, tetapi hanya untuk menyelamatkan mereka. Jadi saya menceritakan, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka babak belur, saya pukulin sampai pecah kepala saya, mandi darah, saudara. Tetapi itu semua saya terima. Sudahlah. Nah, tapi pada waktu saya mau ditahan 3 bulan, saudara, saya mimpi. Pada waktu itu mujizat, saudara. Pada waktu saya tertidur itu kamarnya kecil sekali. Ada di situ juga buang air, di situ juga makan, saudara. Di dalam sel itu, sel narkoba, saudara. Kalau malam kayak ular lewat begitu. Saya ketakutan kalau malam, tapi saya berdoa. Tuhannya orang Kristen, kalau engkau Tuhannya orang Kristen, tolong aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terintimidasi, Tuhan Yesus. Tolong aku. Hanya saya berdoa. Begitu berkali-kali, saya kan belum tahu cara berdoa orang Kristen. Tapi yang penting kita berdoa dengan segenap hati kita, yang tulus hati. Tuhan itu tahu, karena dia hidup, saudara. Pada waktu saya berdoa, tiba-tiba saya sudah capek, saya lapar, sudah berapa hari saya tidak makan. Kan saya nggak bisa makan, karena di kamar itu kan ada toilet, apa itu tempat buang air, ada jambangnya situ. Jadi saya nggak bisa makan, saudara. Saya lemas, saya tertidur di situ. Tiba-tiba ada suara, dia katakan 3 detik, 3 menit, 3 jam, 3 hari, 3 malam. Kok 3 malam itu? Saya bilang, kenapa ada suara begitu?
Pas 3 malam, saya keluar, saudara, dari sel itu. Lalu saya dibersihkan keluar, saudara. Itu mujizat Tuhan, padahal harus 3 bulan. Jadi Yesus juga 3 hari, 3 malam, dia bangkit kembali dari kuburnya itu, saudara. Memang tanda-tanda itu memang kalau kita berdoa, Tuhan itu nyatakan. Amin, saudara. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa yang sesungguhnya yang benar, yang doa yang dikabulkan itu yang paling dalam dari bukan cara kita berdoa yang bagus-bagus yang sudah disusun doa kita supaya didengar baik, tidak. Tetapi kalau hidupnya itu benar di hadapan Tuhan, maka kita akan Tuhan mendengarkan semua doa-doa kita, saudara. Amin, saudara. Percaya, saya juga dulu tidak yakin, tetapi dengan saya betul-betul berseru kepada Tuhan. Karena di Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah kepadaku maka akan kuberikan, carilah pasti engkau dapat, dan ketuklah pintu-pintu akan dibukakan. Artinya, dia bilang mintalah. Kita berdoa memohon kepada Tuhan. Kita minta pertolongan dan petunjuk dan rahmatnya turun hidayat kepada kita. Kuasanya itu nyata dalam kita. Dia bilang, carilah. Bagaimana kita cari? Tuhan pasti itu. Kita lewat bagaimana kita caranya. Ya, jadi kita harus berbuat, saudara. Kalau kita sudah lakukan 2 hal ini, maka dia akan dengan doa kita, dia akan terketuk pintu hati Tuhan. Dia akan memberikan kita kunci. Kunci kalau kita sudah buka, kita pegang kunci ini, pasti kunci itu kita pakai untuk membuka pintu hati Tuhan. Artinya bisa terbuka hati Tuhan untuk menerima doa kita, saudara. Apapun pergumulan kita, kesusahan dan kesulitan kita, kalau kita sudah pegang kunci ini, maka kunci ini akan membuka hati Tuhan. Kita ketuk hati Tuhan, akan terbuka, saudara. Itu saya alami mujizat. Banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya percaya, karena bukan aku yang memilih Tuhan, tapi dialah yang memilih aku. Dan dia yang memanggil aku menjadi pengikut Yesus. Saat ini saya tidak ketakutan, saudara. Masalah hidup, tidak. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya, saudara. Saya sudah melayani di mana-mana juga. Ya, bahkan bahkan Makassar, Toraja, Palopo, Mangkutana, ya, saudara. Bahkan sampai Poso, di pembunuhan itu. Saya melayani terus, saudara. Bukan hanya saya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tetapi saya melakukan karena Matius berkata, 28. Dia katakan, pergilah jadikanlah bangsa muridku dan ajarkanlah mereka dan baptiskanlah mereka. Itulah tugas saya sebagai instruksi Tuhan yang telah menunjukkan jalan itu sehingga aku memberikan itu sesuai dengan kemampuan hidup saya untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara. Saya sudah melayani juga keliling, saudara. Saya belajar. Saya memohon kepada dukungan-dukungan saudaraku. Walaupun saya sendiri, hidup sendiri, tetapi saya tidak merasa sendiri. Ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menghiburku selalu, saudara. Saat ini saya tinggal di Bekasi sendiri. Tetapi walaupun saya sendiri, saudaraku banyak seiman saya yang akan menolong saya. Walaupun mereka saudara saya meninggalkan saya, saudaraku telah membuang saya tidak pernah pusing. Di bawah kolong langit ini hanya ada Yesus. Yang dia sang pencipta langit dan bumi. Dia menyediakan bagi kehidupanku. Tuhan berkata, jangan engkau khawatir tentang pakaianmu. Ya, tentang makanmu, tempat tinggalmu. Ku akan menyediakan bagimu. Lebih penting tubuh daripada pakaian. Benar, lebih penting tubuh. Kalau tubuh ini sudah hancur, sudah banyak dosa, susah diobati, saudara. Penting itu tubuh. Tapi pakaian berapapun harganya 1 miliar, kita bisa dapat cari uang, kita beli. Mobil mahal pun 1 miliar, 2 miliar, kita bisa beli. Kalau masalah pakaian, yang dipakai semuanya. Mobil, motor, dan rumah sebagainya, dan pakaian kita. Yang kita pakai. Mudah, yang penting kita cari uang. Punya uang banyak, kita bisa beli. Tapi kalau tubuh ini sudah hancur, karena tubuh ini adalah bait Allah. Kalau sudah penuh dengan dosa, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah putus asa, tidak punya harapan, yang tidak punya lagi pengharapan. Tetapi Tuhan mereka membentuk kembali menjadi manusia yang percaya kepada Yesus. Banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Kita melihat karena apa? Popularitas, kedudukan, martabat, dan golongan. Saya mau berkata kepada saudara, banyak yang tinggalkan Tuhan Yesus karena popularitas. Seperti Deddy Corbuzier, saudara. Ditinggalkan semuanya, dia masuk karena pergaulan, saudara. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, saya berkomitmen, apapun yang terjadi di dalam hidup saya, tetap saya mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Taruhannya nyawa. Tetapi saya menjadi Kristen, saya tidak mau lagi, artinya menyinggung daripada agama lain. Kalau saya mau ingin menjadi orang Kristen, jadilah Kristen yang baik. Artinya, kita belajarlah di Alkitab. Nggak usah perbandingan-perbandingan sehingga kita bisa menyinggung perasaannya orang-orang dengan politik agama. Kita menghalalkan berbagai cara supaya kita mendapatkan uang banyak, harta banyak, kedudukan. Saya nggak mau. Di YouTube saja juga saya nggak mau sebenarnya, saudara. Karena di situ saya tidak mau mencari pelayanan pun juga saya tidak pernah minta-minta, saudara. Tuhan menyediakan bagi saya. Saya tidak pernah minta-minta pelayanan, saudara. Tapi saya dipelihara oleh Tuhan. Karena janji Tuhan. Masa dia kasih telantar saya? Di sini di Bekasi saya hanya 2 orang Kristen.
Orang Betawi semua ini, di depan saya itu adalah musola. Tetapi saya menunjukkan kepada mereka kasih. Karena Yesus itu ada kasih. Semua hormat kepada saya. Kenapa? Saya bergaul dengan RT dan masyarakat di sini sebaik mungkin. Saya memberikan contoh yang baik. Saya mengasihi mereka. Saya berbagi. Arti daripada terima kasih habis kita terima, berikan lagi. Bukan hanya menerima, tetapi kita kasih. Mengasihi. Kita menerima, jangan hanya menerima saja, tapi tidak pernah memberikan. Saya itu di sini, saudara. Ya, saya hidup bersama dengan Tuhan. Saya belajar di firman Tuhan, saudara. Setelah saya tinggalkan begitu penderitaan, harus saya pikul salib, tinggalkan pekerjaanku, tinggalkan orang tua aku, tinggalkan. Tapi haji, iman saya tidak akan menyelamatkan saya, tidak. Walaupun saya berbuat baik, bukan itu yang menjadi tolak ukurnya Tuhan. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, akan Dia menyelamatkan kita. Amin, saudara. Karena sebiji sesawi pun iman kamu, Dia katakan Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya, malah gunung itu akan pindah, dia akan pindah. Jadi iman kita percaya kepada Yesus. Ya, saudara. Inilah kesaksian saya, saudara. Banyak hal-hal. Kadang saya menangis. Kok kenapa bisa terjadi? Secara manusia juga saya tidak mampu, saudara. Tapi itulah. Saya harus menerima semuanya dengan kodrat Tuhan. Tetapi saya mau tekankan kepada saudara, jangan hanya popularitas, harta tergiur. Karena hanya dapat jodoh yang tidak seiman, lalu kita tinggalkan iman kita, Yesus Kristus. Jangan, saudara. Jangan kita tergiur dengan hal-hal tawaran dunia. Kita harus melihat kepada Daniel. Satu, dia berkata Daniel, dia berjanji bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan dosa. Bahkan dia tidak akan menajiskan dengan tawaran-tawaran rajanya atau tawaran dunia ini. Bahkan saya ditawarin, saudara, sama keluargaku. Dia katakan, Pak Tahir, masuk saja Islam. Nanti saya kasihkan harta, uang, modal, dan sebagainya. Tetapi saya berkomitmen, bukan harta itu, bukan uang yang bisa menyelamatkan. Tetapi kalau hanya uang itu, kecil bagi Tuhan Yesus. Dia akan berikan saya. Tapi puji Tuhan, selama saya melayani itu, dari yang tidak ada menjadi ada. Sudah punya rumah, saudara. Saya tidak pernah numpang. Saya tidak pernah kontrak, saudara. Tuhan menyediakan bagi saya. Karena betul-betul saya berharap dan saya berdoa. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya berdoa. Karena doa itu adalah napas kehidupan kita. Doa orang benar sangat besar kuasanya apabila kita berdoa senantiasa dengan tulus hatinya yang paling dalam. Tuhan pasti jawab, saudara. Karena Yesus berkata, mintalah kepadaku maka akan kuberikan. Di Matius 7 ayat 7. Maka akan kuberikan semuanya itu. Dan carilah pasti engkau dapat. Kita harus mencari wajah Tuhan. Mencari dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan akan menyediakan semuanya. Dan ketuklah pintu-pintu akan dibukakan. Rahmatnya, hidayatnya, kuasa, mujizat itu akan terbuka. Kita harus punya paradigma sekarang. Paradigma kita harus melihat yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. 2022 ini paradigma kita harus merubah mindset cara berpikir kita. Jangan kita harus melihat ke belakang lagi. Memandang ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang, saya melihat ke belakang, saya bisa murtad kembali, saudara. Tetapi saya tidak pernah melihat ke belakang. Sudahlah, kalau yang di belakang, sudahlah. Kalau ada akar pahit, ada pernah sakit hati, atau dendam, amarah, lupakan itu semua. Tuhan Yesus ada di depan kita. Berlarilah mengejar Yesus di sana. Kita sebagai seorang olahragawan, kita bertanding yang murni. Kita bertanding yang sehat. Jangan iri hati, jangan dengki, jangan kita mengingini barangnya orang. Tetapi mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan berkata, mintalah kepada aku. Bukan minta kita mengemis, kita mencari, minta-minta, bukan. Kepada manusia, terkutuklah orang manusia yang mengandalkan manusia itu. Dan bersandar kepada manusia juga. Dan mengandalkan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita cari kerajaan surga dan kebenaran. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, kita harus benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita harus menyatu. Di Mazmur 91 berkata, kita harus menyatu. Jangan kita lepaskan Tuhan. Apabila kita lepas dari tangan Tuhan, sudah tidak ada harapan. Amin, saudara. Saya hanya mau tekankan di sana. Jangan kita hanya harta, kedudukan, lalu kita tinggalkan Yesus. Itu saya punya komitmen, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku, nyawa taruhannya, saudara. Ya, saya mau ingin belajar di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Masih tetap saya belajar terus. Di waktu saya sakit, disitulah saya ditemuin atau diperlihatkan Tuhan Yesus. Malahan roh saya ini dibawa. Saya sendiri
masih sadar, saya masih melihat tubuh saya tergeletak tidur di tempat tidur. Saya melihat dan saya rasanya itu saya bisa terbang, saya bisa menembus atap, naik terus sampai ke awan-awan. Dan saya diajak bicara sama Tuhan Yesus. Tadinya saya itu tidak mau menerima, karena saya tahu jelas, karena saya ini orang Muslim. Ayo mari ikut aku. Jawabku begitu mungkin menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu, saya jawab kayak begitu, gak pernah marah. Dia cuman ketawa mesem aja. Ngapain aku ikut Allahnya orang kafir? Kamu kan Allahnya orang Kristen, orang kafir. Tuhan Yesus nggak marah, nggak apa-apa, cuman mesem aja. Justru yang marah itu pendampingnya kiri kanan itu, mau banting saya. Setelah lama saya diajak bicara dan saya dielu-elukan. Saya rasanya kayak disayang, kayak anak kecil. Akhirnya saya sadar, saya diam aja. Tadinya saya berontak terus, ngeyel, istilahnya orang Jawa ngeyel, ngengkel, ngotot. Saya tidak mau. Tapi hasilnya lama-lama saya sadar, diam saja. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke rumah saya, ke tubuh saya. Dan waktu itu saya terus langsung sembuh, segar. Nah, kelanjutannya saya ketemu sama saudara-saudara kita orang Kristen, yang mana semuanya itu perilakunya, karakternya, akhlaknya itu saya lihat sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Apa itu ajaran Tuhan Yesus? Ajaran Tuhan Yesus itu banyak sekali. Namun saya ambil intinya satu, adalah kasih. Hanya kasih. Saya dibawa ke Baitullah. Apa Baitullah? Gereja. Disitulah saya banyak dikasih pelajaran. Pelajaran itu sampai saya bingung. Karena ada dua kata-kata, yaitu tadi, ini doktrin apa dogma. Ini dogma apa ini doktrin, tinggal pilih aja. Karena itu sesuai dengan hukum Allah, sunatullah. Apa sunatullah? Itu sunatullah adalah hukum Allah, ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu enggak banyak-banyak, cuma dua. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Cuman itu selanjutnya, yaitu hanya dua, tinggal pilih. Kenapa tinggal milih? Karena itu sifat Allah, itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan Yesus tidak diktator atau kamu harus ini, tidak. Tinggal pilih aja. Semuanya itu dipertanggungkan masing-masing. Inna dina indahil Islam. Nah, itu tidak pernah saya ucapkan. Yang jelas itu ada kaitannya. Kenapa nggak pernah saya uraikan? Karena semua ada kaitannya dengan la haula wala quwata illa billah. Ayatnya di mana? La haula wala quwata illa billah. Di Roma 3. Yang mana Roma 3 menjelaskan tidak ada manusia, semuanya benar, semuanya ada berdosa. Makanya itu turun ayat lakum dinukum waliyadin. Nafsi-nafsi masing-masing, ke kiri apa ke kanan. Itulah kebesaran daripada Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah memaksa. Semua diberikan satu pilihan. Silakan untuk memilih ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Namun semuanya ada ayat juga, lebih baik pikiri hal-hal yang di atas daripada hal-hal yang di bawah. Semuanya tercantum pada Alkitab. Jadi saya ini berbicara tidak ngarang, tidak ngawur,
semua berdasarkan Alkitabiah. Semua ada ayat-ayatnya. Oke, setelah Bapak memilih Yesus, kan berakibat buat Bapak. Iya. Bapak ditinggalkan oleh anak, istri, keluarga. Nah, apa Bapak tidak merasa rugi itu, Pak? Semuanya menurut saya, hal-hal yang di dunia ini itu sia-sia belaka. Yang jelas itu tadi ada ayat, pikirkan hal-hal yang dari atas daripada yang ada. Janganlah engkau menjadi hamba uang, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ada kata-kata itu. Saya datang di dunia ini tidak membawa apa-apa, dan pulang nanti pun juga tidak membawa apa-apa. Hanya satu, yaitu tadi. Satu, surga pilihan saya, bukan neraka. Tinggal pilih, surga apa neraka? Surga. Lantas dunia gimana? Tinggalkan, saya tinggalkan. Makanya saya jadi pemulung. Saya ini sudah mendapat label atau panggilan atau jabatan. Apa jabatannya? Jabatan saya, panggilan saya, label saya, orang gila. Karena semua menganggap saya ini udah gila, udah enak-enak khatam Al-Quran, ngapain masih belajar-belajar Alkitab. Udah katanya sudah terlambat, belajar Alkitab, udah bau tanah, bau kuburan, bau mayat. Nah, itulah mungkin ledekan atau hujatan atau caci makian daripada keluarga-keluarga saya. Jadi saya, ini semua adalah pilihan, resiko. Saya ditinggalkan oleh keluarga-keluarga. Saya sudah hidup sendirian. Karena saya punya pendapat, nanti di kuburan juga sendirian. Siapa yang mau nemanin saya? Maka saya ditraining oleh Tuhan untuk hidup sendirian. Itulah apa jawaban saya yang sebenar-benarnya. Ada kerinduan nggak, Pak? Orang yang belum kenal Tuhan, Bapak bisa menceritakan gitu supaya mereka bisa mengalami apa yang Bapak alami gitu, Pak. Bukan hanya kerinduan aja. Memang itu sudah ketetapan, keharusan, apa perintah daripada Tuhan. Bukan perintah aja, tapi amanat agung. Di mana ayatnya? Di Matius 28. Itu harus. Bahasa sananya fardu, enggak hanya fardu aja, fardu ain. Wajib kau lakukan, wajib kau sampaikan. Itu di Matius 28. Amanat agung, bahasa kerennya. Jadi saya ini enggak cuma rindu aja, kalau mau. Tapi kebiasaan manusia itu suka mendebat, suka ngeyel, ngengkel, ngotot, maunya nggak mau kalah, istilahnya tegar tengkuk. Masih tegar tengkuk. Jangankan kok kita ini yang masih gembel-gembel, kurang hebatnya gimana? Ini studi banding. Kurang hebatnya gimana? Fir'aun sampai dinasihatin, diperingatin berapa turah yang ditunjukkan sama Allah. Namun Fir'aun tidak bergeming. Fir'aun sendiri masih menepuk dada. Malahan Fir'aun berani untuk berbicara, akulah Allah, sembahlah aku. Kau menyembah aku, langsung dapat. Kau minta apa? Langsung. Tapi kalau minta Allahmu, kapanpun juga gak akan terjadi. Sekarang kau nyembah saya, minta apa? Kereta yang bagus, pasti terjadi. Katanya Fir'aun. Tapi jangan lupa, Tuhan mendengarkan. Akhirnya berapa kali dinasihatin, begitu yang kuasa, Bapak yang di surga itu murka, dikubur dia. Fir'aun tidak seperti manusia, tapi dikubur di bawah lautan. Lautan mana? Mungkin Tiberias. Itu saya pernah baca. Jadi segala sesuatunya saya berbicara ini, bukan saya rekayasa, tapi saya atas dasar Alkitabiah. Semuanya ada di Alkitab. Kalau mau marah, jangan sama saya, marah sama Alkitab. Alkitab itulah yang menuntun saya. Jadi jawaban saya seperti di dalam Alkitab. Ayat-ayatnya pun saya juga bisa menunjukkan. Sepertinya Allah yang Maha Kuasa pernah berbicara dengan manusia, merendahkan diri Allah. Ujilah aku,
Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Di mana ayatnya Mar? Di Maliaki. Buka. Jadi saya nggak rekayasa. Saya berbicara ini, saya juga nggak akan nyontek di Alkitab. Saya nggak bawa Alkitab, nggak bawa apa. Alkitab saya adalah di otak saya. Semua ada masuk di otak saya. Kurang percaya, buka Maliaki 3. Akan kubukakan tingkap-tingkap langit. Hebatnya begitulah kebesaran Allah kita ini. Jadi semua ini tinggal terserah pada kalian-kalian itu. Mau percaya silakan, tidak percaya silakan, karena semua adalah satu pilihan. Silakan untuk memilih. Saya sendiri mengajak kalian-kalian ini untuk hidup yang benar, bukan yang baik. Kenapa? Baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Contohnya, hemat pangkal kaya. Itu ajaran manusia. Tapi bagi Tuhan ditolak. Masa iya? Buka Amsal 11:24 mungkin. Ada orang yang mendebar hartanya, nggak gembel-gembel, nggak sengsara. Ada orang yang menghemat hartanya, justru kekurangan terus. Jadi rumus, dalil, ayat daripada hemat pangkal kaya itu salah. Jadi ya baik, karena itu pelajaran sekolah, tapi baik belum tentu benar untuk Tuhan. Nah, beda sekali kan pola pikir Tuhan sama pola pikir manusia. Merenungkan kehidupan saya selanjutnya, karena kehidupan saya adalah seorang pemulung. Jadi hanya satu pegangan saya, harapan saya. Saya hanya satu harapan saya mengharapkan pada Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus itu dinyatakan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, berbohong. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut Umar. Aku akan menyertai engkau. Sampai kapan Tuhan? Sampai akhir zaman, bukan akhir hayat saya, sampai akhir zaman. Yang benar Pak Umar, itu semua jawabannya ada di Alkitab. Bagaimana pertama kali Bapak mengenal Tuhan Yesus, Pak? Saya sendiri juga heran, bingung, mengapa saya bisa menjadi manusia, istilahnya manusia penjilat, tidak komitmen. Tadinya saya yakin kalau inna dina indahil Islam itu benar-benar nyata. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menjawab dengan jawaban di Yohanes 14 ayat 6, yang mana kira-kira semuanya saudara-saudara kita bisa membaca di Alkitab. Yohanes 14 ayat 6 itu. Itulah dina sirotol mustaqim. Ya karena butuh, ya karena stain. Dina sirotol mustaqim. Itu kerap kali ditanyakan dan sudah kerap kali dijawab sama Tuhan Yesus. Dan saya pada mulanya adalah nggak yakin, nggak percaya. Saya nggak percaya. Tapi karena itu kebesaran Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, terbukti sekarang inilah saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Perlu saya buktikan, saya nyatakan, saya anukan, karena ini benar-benar pengalaman hidup saya, tidak rekayasa, tidak saya buat-buat. Saya hingga bisa merubah puji-pujian saya dulu puji-pujian saya adalah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Nah sekarang sama Tuhan Yesus heran saya, lidah saya kok bisa
memuji Tuhan Yesus dengan bahasa yang asing lagi. Saya kalau ditanya juga nggak ngerti apa artinya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Mar, artinya apa? Nggak tahu saya. Berarti semua yang nyetak, yang membuat itu Tuhan Yesus sendiri. Saya kalau ditanya artinya juga nggak tahu, tapi saya bisa buktinya. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, marhaban ya Allah ya Jesus. Subhanallah walhamdulillah, la haula wala quwata. Amin. Artinya juga sama semua, tapi saya nggak tahu, saya kurang bisa. Nah, inilah kebesaran Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila sudah dibukakan pintu, nggak ada yang bisa menutupnya. Dan sudah ditutup sama Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa membukanya. Di situ. Kalau Tuhan Yesus sudah berkehendak, manusia setolol saya bisa. Saya bisa. Karena ini semua bukan karena Umar, semua karena Tuhanku yang maha mulia, maha dahsyat. Tuhan itu hanya satu kata, kun fayakun, jadi. Nggak ada yang bisa menandingi. Kalau pengalaman pribadi Pak Umar, ketemu Tuhan itu seperti apa? Jadi gini Pak, kok bisa berubah total gitu loh Bapak, kan? Nah, bagaimana pengalaman pribadi Bapak? Saya sendiri heran. Kalau malam saya merenung, renungan saya kalau pagi juga saya merenung. Tapi kok saya bisa berubah total jadi orang kafir? Menurut mereka, saudara-saudara kita, inna dina indahil Islam itu gak bisa saja uraikan, tapi yang jelas menyinggung perasaan saudara-saudara kita yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, pasti hanya satulah Islam yang diridhoin oleh Allah. Menurut ya. Tapi nyatanya sekarang saya juga bingung, kenapa saya bisa jadi orang kafir. Itulah, dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau Tuhan Yesus itu sekarang ini masih hidup dan masih mendampingin saya di kiri kanan saya. Dijanji Tuhan Yesus, tenang Umar, maju terus, aku menyertai engkau. Tuhan Yesus, saya yakin janji Tuhan Yesus itu nggak pernah bohong. Tuhan Yesus berbicara, 2-3 orang bersekutu, aku pasti hadir. Sekarang Tuhan Yesus hadir, cuman kalian nggak bisa melihatnya, nggak tahu di samping saya, nggak tahu samping saya. Tuhan Yesus Pak ada, dan saya berbicara ini tidak ngawur, tidak saya rekayasa. Tuhan Yesus selalu membisikin saya yakin. Ya, yang jelas untuk intinya, kuncinya untuk bisa masuk ke surga itu hanyalah ilmunya Tuhan Yesus. Apa itu? Keselamatan. Tuhan Yesus itu keselamatan. Yang jelas Tuhan Yesuslah yang sudah menebus semua dosa-dosa di dunia ini. Itu bukan pembicaraan saya, pembicaraan Tuhan Yesus sendiri. Orang ngomong itu kan paling gampang, paling pinter lah orang ngomong. Sampai orang pinter ngomong itu labelnya, jabatannya, panggilannya apa? Haji Jarkoni. Apa Haji Jarkoni itu? Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Jadi orang itu paling pinter kalau menasihati. Orang itu paling mudah jadi guru. Tapi untuk melakukannya ada ayatnya juga. Bukan saya itu merekayasa. Ayatnya di mana? Di Yakobus. Apa bunyinya? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati sia-sia. Paling gampang orang itu nasihatin orang, paling gampang. Teori paling mudah.
prakteknya yang paling susah. Nah, saya juga bisa bicara kayak gitu. Makanya saya pun juga dinasihati, jagalah lidahmu. Banyak manusia itu yang dosa karena lidah. Lidah itu kecil. Ada ayat mengatakan api itu kecil, tapi bisa membakar apa itu hutan yang begitu luas hanya dari api yang kecil. Itulah anunya lidah. Makanya Tuhan Yesus ngajarin semua itu yang saya bicarakan tidak keluar daripada konteks Alkitabiah. Saya nggak mau, saya juga ngomong ini saya pertanggungjawabkan sama Tuhan Yesus. Karena kalau saya salah ngomong, segala sesuatunya itu ada upahnya. Saya dosa. Saya pintar ngomong, pintar nasihatin, tapi saya tidak melakukan. Itu tadi, upah daripada dosa apa? Rumah mewah. Enggak, upah daripada dosa adalah maut. Itu sudah kata-kata Tuhan Yesus. Sudah nggak bisa lagi. Makanya hati-hati dengan jaga mulut, jaga bibir, jaga lidah. Disinilah saya berbicara. Oke, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Seperti biasa kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga ya. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel bisa merenungkannya di sana masing-masing. Judul perikop yang diberikan LAI adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayat yang pertama, ayat ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah kamu bersaksi tentang Tuhan kita dengan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang diingatkan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus
yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia telah malu menjumpai aku di dalam penjara ketika di Roma. Ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahui daripadaku. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, demikian pembacaan kita. Kita akan merenungkan bersama-sama satu perikop ayat nas ini. Apa maksud dan tujuan surat ini dituliskan? Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, di sini kita mendapati yang pertama kisah Paulus yang tulus terhadap Timotius. Kalau kita baca di dalam ayat 3 sampai 5, kemudian kedua berbagai macam nasihat yang diberikan kepada Timotius itu dalam ayat yang ke-6 sampai 14. Kemudian ketiga, Paulus berbicara tentang Figelus dan Hermogenes dan juga beberapa orang lain, dan menutup dengan Onesiphorus di ayat yang ke-15 ya. Nah, di sini pengantar iman dan kekudusan Timotius berbicara tentang bagaimana Timotius akan pelayanan. Nah, jadi dalam perikop ini kita mendapati yang pertama, sebagai penulis surat ini adalah Paulus menyebut dirinya rasul oleh kehendak Allah, hanya atas perkenanan Allah dan oleh anugerahnya yang dia akui tidak layak diterimanya menurut janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, atau menurut Injil. Injil adalah janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Hidup adalah tujuannya dan Kristus adalah jalannya. Hidup itu dimasukkan sebagai bagian dalam janji itu, dan kedua-duanya pasti di dalam Kristus Yesus, sang saksi yang setia. Sebab Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya yang kekasih. Rasul Paulus sangat menyayangi Timotius, baik karena ia sudah berperan dalam pertobatan Timotius maupun karena seperti seorang anak terhadap ayahnya. Timotius sudah melayani bersama dia dalam memberitakan Injil. Coba kita amati di sini. Paulus adalah rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Sama seperti ia tidak menerima Injil dari manusia, tidak pula diajari tentangnya, tetapi menerimanya melalui pewahyuan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan berbunyi demikian, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan menerimanya yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jelas ya. Nah, demikian pula mandatnya menjadi rasul bukan oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Allah. Dalam surat sebelumnya ia berkata menurut perintah Allah juru selamat kita, dan di sini oleh kehendak Allah. Allah memanggilnya untuk menjadi rasul. Kita diberi janji akan hidup. Terpujilah Allah karenanya. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ini adalah janji untuk menyingkapkan bahwa hidup kekal itu dapat dengan cuma-cuma dan pasti. Janji ini serta semua janji lain diberikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Semua janji itu timbul dari belas kasihan Allah dalam Kristus, dan janji-janji itu pasti sehingga kita dapat mengandalkan dengan rasa aman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Timotius anak Paulus yang terkasih itu datangnya dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan karena itu Bapa dan Kristus adalah pemberi semua berkat ini, dan itu semua harus dipakai untuk Bapa dan Kristus. Orang-orang terbaik menginginkan berkat-berkat ini, dan itu adalah berkat-berkat terbaik yang bisa kita minta untuk sahabat-sahabat kita yang terkasih, agar mereka beroleh kasih karunia untuk menolong mereka di saat-saat yang diperlukan, rahmat untuk mengampuni apa yang salah dan
dengan demikian beroleh damai sejahtera dengan Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Ucapan syukur Paulus kepada Allah atas iman dan kekudusan Timotius. Ia bersyukur kepada Allah bahwa ia mengingat Timotius dalam doa-doanya. Perhatikanlah kebaikan apa saja yang kita lakukan dan perbuatan baik apa saja yang kita lakukan untuk sahabat-sahabat kita. Allah lah yang harus mendapat kemuliaan untuk itu dan kita harus mengucap syukur kepadanya. Dialah yang menaruh di dalam hati kita untuk mendoakan si ini dan si itu. Rasul Paulus banyak berdoa. Ia berdoa siang dan malam. Dalam semua doa ia mengingat sahabat-sahabatnya. Ia berdoa terutama untuk hamba-hamba Tuhan yang baik. Ia juga berdoa untuk Timotius dan selalu mengingat dalam permohonannya baik siang maupun malam. Ia melakukannya tanpa henti. Doa adalah pekerjaan tetapnya dan ia tidak pernah melupakan sahabat-sahabatnya dalam doanya seperti yang sering kita lakukan. Rasul Paulus melayani Allah nenek moyangnya dengan hati nurani yang murni. Suatu penghiburan baginya bahwa ia terlahir dari keluarga Allah dan berasal dari keturunan orang-orang yang melayani Allah. Dan juga bahwa ia telah melayani Allah dengan hati nurani yang murni sesuai dengan terang terbaik yang ada padanya. Ia telah menjaga hati nurani supaya tetap bersih dari kesalahan dan ia berusaha melakukannya setiap hari. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16 di sana dikatakan. Ia sangat ingin melihat Timotius karena rasa sayangnya terhadap dia supaya ia bisa bercakap-cakap sebentar dengannya. Sebab ia terkenang akan air mata Timotius ketika mereka berpisah. Timotius sedih berpisah dengan Paulus. Ia menangis dan pada saat perpisahan dan karena itu Paulus ingin melihat dia lagi. Sebab melalui tangisan itu ia sadar betapa Timotius betul-betul menyayanginya. Ia bersyukur kepada Allah bahwa Timotius terus menjaga agama nenek moyangnya. Perhatikan, agama menurunkan pada Timotius dari pihak ibunya. Ia mempunyai seorang ibu yang baik dan seorang nenek yang baik. Ibu dan neneknya adalah orang-orang percaya meskipun ayahnya tidak. Sungguh menghibur apabila anak-anak mencontohkan iman dan kekudusan orang tua mereka yang saleh dan mengikuti jejak mereka. Kita bisa baca di dalam 3 Yohanes pasal 4. Hidup di dalam nenek moyangmu dan hidup di dalam ibumu dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus berpikir baik tentang sahabat-sahabatnya dan sangat ingin mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Dan sesungguhnya ia mempunyai banyak alasan untuk berpikiran baik tentang Timotius karena tak ada seorang padanya yang sehati dan sepikir dengan dia. Jadi kita melihat bahwa dalam doa-doa kita harus senantiasa mengingat sahabat-sahabat kita, terutama hamba-hamba Kristus yang setia. Paulus mengingat Timotius, anaknya yang kekasih, dalam doa-doa siang dan malam. Ia yang hidup dalam orang-orang yang iman yang hidup dalam orang yang sungguh-sungguh percaya itu tulus tanpa kemunafikan. Ia itu akan bertahan menghadapi ujian dan hidup di dalam mereka sebagai keindahan yang hidup. Rasul Paulus mengucap syukur karena Timotius mewarisi iman Eunike ibunya dan Lois neneknya. Dan kita juga harus mengucap syukur untuk itu apabila kita melihat hal yang serupa. Kita harus bersuka cita dimanapun kita melihat anugerah Allah. Demikian pula Barnabas bersuka cita di dalam Kisah Para Rasul. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Ya. Di sini berbicara mengenai ketulusan iman. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena melihat iman Timotius yang tulus ikhlas. Di dalam ayat yang kelima di sana kita bisa melihat ia membuat Paulus selalu mengingat Timotius. Jadi inilah yang membuat Paulus selalu mengingat Timotius serta ingin segera berjumpa dengan dia. Apa yang dimaksud dengan iman yang tulus ikhlas? Yaitu iman yang murni yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada Allah. Apa yang istimewa dengan iman yang tulus ikhlas? Iman semacam ini tidak
munafik. Artinya bukan hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain atau untuk membuat orang lain terkesan. Iman terlihat dalam setiap aspek kehidupan dan lahir dari kedekatan dengan Allah. Loh, bukankah iman memang harus demikian? Begitu mungkin pertanyaan kita. Memang benar, namun masalahnya tidak semua orang yang mengaku dirinya beriman memiliki iman yang demikian. Iman akan terlihat saat seorang mengalami tantangan terhadap iman, kekuatan atau ketekunan atau pelayanan, seperti Timotius yang melayani jemaat Efesus. Ia harus menghadapi beraneka ragam orang dengan berbagai tingkat pertumbuhan iman. Ada yang mendukung pelayanan, tetapi ada juga yang menimbulkan kesulitan. Bila orang tidak memiliki iman yang tulus ikhlas, bukan tidak mungkin ia akan mundur dari pelayanan bila merasa diragukan kemampuannya. Misalnya, atau orang yang merasa rajin dalam berbagai aktivitas gereja lalu pindah ke gereja lain karena tidak dikunjungi pendeta ketika sakit. Atau orang yang ingin terlibat pelayanan karena berharap dihormati orang lain atau mengharapkan Tuhan membalasnya dengan kenyamanan hidup. Semua itu adalah wujud iman yang tidak tulus ikhlas. Tidak heran ada yang mundur dari iman serta meninggalkan Tuhan karena merasa kecewa kepada Dia. Sikap seperti itu tentu saja berbeda dengan Paulus yang melayani dengan hati nurani yang murni, serta Timotius yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Jadi iman yang tulus ikhlas akan mengarahkan seseorang untuk mengasihi dan melayani Allah, bukan diri sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa seperti kebiasaan Paulus telah menegaskan seperti apa hubungan antar dirinya dengan penerimaan surat melalui salam kepada pembuka surat. Timotius adalah anakku yang kekasih, anak rohani. Ketika Paulus menegaskan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, tersirat pernyataan bahwa Timotius adalah ahli waris di dalam pemberitaan. Janji tentang hidup adalah Kristus Yesus. Timotius akan meneruskan pelayanan Paulus. Hubungan keduanya tidak hanya ikatan emosional tetapi juga merupakan pembentukan kepada seorang pelayan muda dari seorang senior yang akan menyelesaikan tugasnya. Paulus mengingatkan Timotius bahwa sebagaimana hendaknya nenek moyangnya, umat zaman perjanjian lama yang setia kepada Allah, dirinya juga melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Paulus melihat adanya kesinambungan antara pelayanan yang dilakukan dirinya dengan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya yang setia kepada Allah. Karena itu Paulus juga mengajak Timotius melihat hal yang sama pada dirinya. Timotius tidak hanya memiliki Paulus sebagai bapak rohani, ia juga memiliki keluarga yang memiliki warisan rohani. Lois neneknya dan Eunike ibunya memiliki iman yang tulus ikhlas. Dalam 1 Timotius Paulus telah menulis bahwa hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas akan menghasilkan kasih dan menjadikan perlengkapan bagi perjuangan seorang pelayan Tuhan. Kesimpulan bagi kita adalah Paulus ingin Timotius menyadari siapa dirinya. Timotius adalah penerus perjuangan iman dari generasi-generasi sebelumnya. Kesadaran akan hal ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar, sekaligus juga dasar yang lebih kokoh bagi pelayanan di dalam penyertaan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita. Renungkan dan nilai bagaimana hubungan kita dengan orang-orang seiman di komunitas kita yang lebih tua dan lebih muda. Sudahkah menjadi sesuatu yang membangun kita dan orang lain? Mari kita kembali mengingat bahwa orang Kristen tidak kebal dari penderitaan, termasuk juga rohaniawan. Kekristenan tidak menjamin umat Allah akan kebal dan bebas dari penderitaan. Sebaliknya,
Kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Ia izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mengawali surat yang kedua kepada Timotius, pertama-tama Paulus menyampaikan salam kasih kepada Timotius, anak rohani yang dikasihi. Paulus menyebut kehendak Allah yang telah menjadikan sebagai pemberita janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kesadaran akan kehendak Allah ini memampukan Paulus untuk mengucap syukur kepadanya karena keberadaan Timotius dalam pelayanannya. Paulus tahu pelayanan Timotius di Efesus tidak mudah. Dengan usia Timotius yang tergolong muda dan peliknya persoalan yang diakibatkan oleh para pengajar sesat yang menyusup di tengah-tengah jemaat Efesus, tentu tidak mudah menghadapi semua itu. Paulus tahu betapa berat kesedihan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanan. Karena itu Paulus menguatkan Timotius. Kalau kita baca dalam ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Dasar penguatan pertama yang Paulus berikan adalah karena kasih karunia yang telah dimiliki oleh Timotius dari Allah. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 ke-9. Di sana dikatakan bahwa karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Paulus mengingatkan bahwa hanya karena kasih karunia Allah saja maka Timotius beroleh keselamatan dan panggilan pelayanan. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi dasar pengakuan kedua yang Paulus berikan kepada Timotius yaitu bahwa Allah yang telah menyelamatkannya juga memberikan kekuatan kepadanya. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berdasarkan pada anugerah dan kekuatan dari Allah yang telah ia terima, Paulus menasihati Timotius agar tidak malu bersaksi dan tidak takut untuk menderita bagi Kristus. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun kesulitan hidup, janganlah malu bersaksi demi Kristus, dan janganlah takut untuk menderita bagi Kristus. Ingat, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun situasi hidup kita, janganlah malu bersaksi demi Kristus, dan janganlah takut untuk menderita bagi Kristus. Itulah panggilan bagi kita anak-anak Kristus untuk terus mewartakan Injil kebenaran bagi jiwa-jiwa. Itulah panggilan kita. Jadi bersaksi tentang Tuhan kita dengan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Paulus juga menasihatkan Timotius.
Paulus menasihati Timotius untuk terus berkhotbah tentang penderitaan Kristus dan juga untuk memperkenalkan Paulus sebagai tahanan rohani Injil dan tahanan fisik karena Injil. Beritakan kabar baik terlepas dari biaya ataupun konsekuensi yang akan dialami. Jadi Paulus menasihati Timotius. Walaupun Paulus dalam posisi yang memang tidak mudah untuk memberi nasihat kepada Timotius. Dia di dalam penjara, tapi itulah iman yang timbul dalam hidupnya. Pemberitaan Injil yang dia hidupi menguatkan dia. Walaupun di tengah kesusahan, dia memberi penguatan kepada anak rohaninya Timotius. Sungguh luar biasa. Teladan yang sungguh luar biasa patut untuk kita teladani. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sungguh luar biasa teladan Paulus kepada Timotius. Jadi baik Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sebagai aplikasi bagi kita, jangan lupa dalam doa-doa kita harus senantiasa mengingatkan sahabat-sahabat kita, terutama hamba-hamba Tuhan Kristus yang setia, seperti Paulus mengingatkan Timotius anaknya yang kekasih, mendoakan sahabat-sahabatnya itu kembali kepada kita juga tak lupa berdoa untuk hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, agar mereka terus dikuatkan, diberikan semangat, akal budi, hikmat untuk terus melayani. Jadi karena iman yang sama yang timbul, yang hidup dalam orang yang sungguh-sungguh percaya, itu tulus tanpa kemunafikan. Iman itu akan bertahan menghadapi ujian dan hidup di dalam mereka sebagai keindahan yang hidup. Rasul Paulus mengucap syukur karena Timotius mewarisi iman nenek moyang bahkan ibunya. Sungguh luar biasa. Itu karena apa? Ketekunan orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya. Mari kembali kepada kita, Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sebagai orang tua, kita memberikan teladan bagi keluarga anak-anak kita. Bukti teladan apa? Keteladan iman, agar mereka mewarisi iman yang kuat, yang setia dalam melayani Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.